Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. Oke, halo teman-teman. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di dalam stasiun Pasar Senen. Dan dari stasiun Pasar Senen ini pagi-pagi sekarang pukul 5 lewat 54 menit. Saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta ini menuju Solo dengan menggunakan kereta api yang paling murah di jalurnya di rute Jakarta Solo, yaitu kereta api Bengawan. Keretanya masih di belakang sana tuh, logonya sudah siap dan kelihatannya itu pakai 20141 teman-teman. Jadi nanti kita akan trip di kereta api Bengawan ini dan saya akan berada di ekonomi 1 tepat di belakang logonya. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya sampai Solo naik kereta api Bengawan. Sambil menunggu keretanya dilangsir, kita nonton-nonton kereta yang lewat yuk. Ini ada KRL komuter lain, tapi ini jurusan kemana ya? Ada yang tahu? Tulis di komentar ya. Di stasiun Pasar Senen ini, kereta api keberangkatan pagi menuju Solo tidak hanya kereta api Bengawan saja. Ada juga kereta api ini nih yang berangkat lebih pagi dari kereta api Bengawan. Itu adalah kereta api Fajar Utama Solo, tujuan akhir Solo Balapan. Berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 5 lewat 55 menit. Tak lama setelah kereta api Fajar Utama Solo berangkat, kereta yang akan saya naiki akhirnya dilangsir masuk ke jalur 3. Di perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 1 kursi 20E. Ini dia interior dari kereta api Bengawan. Melayani kelas full ekonomi dengan konfigurasi kursi 32 berhadap-hadapan dengan kapasitas 106 tempat duduk dalam satu kabin. Dalam sekali perjalanan, kereta api ini membawa 9 kereta penumpang dan 1 kereta makan yang merangkap dengan ruangan pembangkit. Kalau sebelum-sebelumnya aku naik kereta Bengawan itu sendirian. Sekarang ada Pak Garda nih. Lagi ngapain, Pak? Halo, kita berangkat bareng hari ini. Yoi, ngapain, Pak? Trip ya? Ya, full trip harus. Habis ritual. Oh, ritual. Ojo lali ada teh. Ke atas, weh. Di atas. Tepat pada waktunya pukul 6 lewat 20 menit, kereta api Bengawan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan.
Melintas di stasiun Jatinegara pukul 6:30 menit. Stasiun ini adalah salah satu stasiun tersibuk untuk layanan transportasi komuter lain Jabodetabek. Dan stasiun ini juga melayani pemberhentian beberapa kereta api jarak jauh dari arah timur untuk menurunkan penumpang. Melintas di dekat depo lokomotif Cipinang. Depo lokomotif ini adalah yang terbesar di Indonesia, teman-teman. Depo lokomotif Cipinang ini berdiri untuk menggantikan depo lokomotif Jatinegara yang harus dibongkar karena proyek double track. Oke, teman-teman, kereta api Bengawan sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen tepat pukul 6:20 menit. Dan kondisi di kabin ekonomi 1 ini cukup ramai, dan yang aku lihat sih di KAI Akses untuk tiket kereta api Bengawan hari ini belum terjual habis, masih ada beberapa yang kosong. Mungkin di ekonomi belakang masih ada yang kosong, dan posisi ekonomi 1 ini tepat banget di belakang lokomotif, jadi kayaknya kita hampir sepanjang perjalanan dengar terus deru lokomotifnya ini. Kayaknya kita udah mulai ketularan Mas Irja ini yang suka naik kereta di belakang lokomotif, dengar deru lokomotif ketika nanti nanjak atau ketika berakselerasi gitu, atau dengar semua 35-nya terus menerus. Tapi ini sensasinya mantap sih, asli. Untuk kereta api Bengawan, tadi saya sudah bilang ini adalah kereta yang termurah di jalur Jakarta Solo. Bahkan untuk transportasi dari Jakarta menuju Solo, kereta Bengawan ini menurut saya yang paling murah, teman-teman. 74.000 saja harga tiketnya. Teman-teman sudah bisa berangkat dari Jakarta menuju Solo atau dari arah sebaliknya. Jadi menurut saya sih harga ini sangat worth it sekali untuk ekonomi sekelas kereta api Bengawan dengan konfigurasi seat 32 ini. Jadi teman-teman silahkan pilih untuk mode transportasinya akan naik kereta apa. Dan untuk Jakarta Solo sendiri setahu sih banyak pilihan ya, dari bus, dari kereta, dari yang lain-lain lah pokoknya. Jadi aku ini rekomendasi paling top untuk perjalanan Jakarta Solo. Walaupun memang dalam perjalanannya kereta api Bengawan ini tidak secepat kereta-kereta lainnya ya, seperti kereta api Fajar Utama Solo yang tadi berangkat di depan kereta api Bengawan ini, dan juga di belakangnya untuk jalur Jakarta Solo ada lagi kereta api Argo Dwi Pangga. Tidak secepat perjalanan dua kereta itu, tapi yang menurut saya sih ada harga, ada jasa ya. Jadi harga 74.000 ini menurut saya sih hitungannya sudah cukup nyaman, walaupun perjalanannya tidak secepat itu. Nah, ini kita berpapasan dengan sesama kereta api Bengawan dari Purwosari menuju arah Pasar Senen. Bahkan dalam perjalanannya nanti teman-teman, kereta api Bengawan ini nanti akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Wates. Ini benar-benar momen yang luar biasa teman-teman, karena selisih perjalanannya untuk kereta api Bengawan dan kereta api Argo Dwi Pangga tuh jauh sekali. Kereta api Bengawan berangkat pukul 6:20 menit, sedangkan kereta api Argo Dwi Pangga berangkat dari Gambir pukul 8:50 menit. 2 jam 30 menit selisih waktu antara dua kereta itu. Tapi Argo Dwi Pangga masih bisa menyusul kereta Bengawan ini di stasiun Wates. Luar biasa. Nanti kita lihat ya ketika keretanya tiba di stasiun Wates, dan tidak hanya disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga saja. Nanti dalam perjalanannya juga kereta api Bengawan ini akan disusul oleh Argo Parahyangan di Lemah Abang, dan disusul Argo Wilis juga antara di Kroya atau di Gombong. Tapi nanti kita lihat aja. Disusul 3 kereta Argo sekaligus dalam satu perjalanan. Luar biasa. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Bengawan sudah tiba dan berhenti di stasiun Bekasi. Di stasiun Bekasi juga ini kereta api Bengawan berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Selesai naik turun penumpang, kereta api Bengawan diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Oh ya, saat ini kereta api Bengawan juga berhenti di stasiun Cikarang untuk naik turun penumpang loh. Bagi kalian yang mau mencari informasi jam tiba dan berangkat dari kereta api Bengawan di stasiun Cikarang, kalian bisa cek jadwalnya di aplikasi KAI Akses. Tak lama setelah kereta api Bengawan berangkat dari stasiun Bekasi, Mas Prama mulai membagikan healthy kit berupa masker dan tisu basah kepada penumpang. Lumayan untuk masker cadangan. Sudah diberangkatkan dari stasiun Bekasi untuk kereta api Bengawan yang saya naiki. Dan sejauh ini
keretanya sudah lari, memang sudah cukup jauh meninggalkan stasiun Bekasi. Dan impresi pertama ketika kereta ini lari, walaupun saya dapat di kereta angkatan tua ya bisa dibilang, ini seri keretanya K3 06621, kereta ekonomi dengan tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. Tahun 1966 teman-teman mulai dinasnya. Hampir udah 30-an tahun ya, bahkan ya kurang lebih kayak gitu lah. Jadi masih nyaman banget ini keretanya, masih enak dan rodanya juga alhamdulillah nggak benjol. Jadi kita juga untuk menaiki kereta ini nyaman, dan yang lebih enak lagi ada ininya nih teman-teman, headrestnya unik. Jarang-jarang sih memang jenis-jenis ekonomi yang seperti ini. Jadi kayaknya kita bakal full senyum ya dari Jakarta sampai Solo. Full senyum karena keretanya dapat yang angkatan tua tapi nyaman. Ditambah lagi kita naik di ekonomi 1, tepat di belakang lokomotif. Jadi hampir sepanjang perjalanan kita akan mendengar deru lokomotif. Jadi perjalanan kali ini bakal mantep banget. Dan selanjutnya kereta ini akan berhenti di stasiun Lemah Abang untuk disusul dengan kereta api Argo Parahyangan nomor KA38. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Bengawan sudah tiba di stasiun Lemah Abang. Emplacement-nya ada di sini, tapi stasiunnya berada di belakang sana tuh teman-teman. Di stasiun Lemah Abang ini, kereta api Bengawan akan disusul oleh kereta api Argo Parahyangan dari Gambir tujuan Bandung dengan nomor KA38. Selisihnya memang berangkat dari Jakarta 20 menit ya, tapi karena mungkin kereta api Bengawan ini berhenti di Bekasi, jadi kena susul oleh kereta api Argo Parahyangan yang ada di belakangnya. Sudah ada pengumuman dan sinyalnya juga sudah hijau tuh, artinya kereta api Argo Parahyangan akan datang menyusul kereta api Bengawan dari arah belakang. Jadi kita lihat yuk kereta api Argo Parahyangan menyusul kereta api Bengawan. Oke teman-teman, karena emang keretanya ini pagi banget berangkat dari Jakarta jam 6:20, jadi ya kita belum sempat sarapan ya. Tadi di jalan sempat ganjel roti, tapi memang kalau namanya lapar mah nggak bisa bohong ya. Jadi akhirnya kita beli nasi. Pak Garda yang sedang merekam di balik layar ini sudah membeli nasi goreng, tapi ada satu menu yang Mbak Pramenya tadi tawarkan yang sepertinya aku baru mendengar menu ini di atas kereta. Ikan dori teman-teman. Nah kita unboxing dulu yuk. Nasi ikan dori seperti apa ini? Nah ini dia. Ini ada nasinya, dan ini apa ini? Oh perkedel jagung. Terus ini ada ikannya ini sepertinya nih, kecil-kecil seperti ini. Lalu ada sambal dan ada buncis wortel. Ada sayurannya juga, jadi nggak hanya daging-dagingan, ada sayurannya juga. Jadi menunya sehat dan tentunya kenyang. Oke, aku penasaran banget pengen nyobain menu ini. Oke, langsung kita hajar aja yuk. Hajar lagi, sarapan. Oke teman-teman, aku udah cobain nasi ikan dori rica-rica ya keterangan yang di sini, dan ternyata rasanya lumayan juga ya teman-teman. Tekstur dari ikan dorinya sendiri itu dia kan dibikin crispy ya, dimasak crispy, digoreng, dan teksturnya tuh kenyal. Terus dagingnya juga enak, mirip-mirip kayak apa ya, dibilang kayak gurame enggak juga, soalnya kalau gurame kan dia dagingnya tebel ya. Terus kalau ini dia dagingnya kayak kenyal-kenyal gitu, tapi kayak agak sedikit asin ya. Kalau misalkan dimakan sama nasi itu lebih enak daging ikan dorinya. Aku nggak ngerti ikan dori yang macam mana ya teman-teman, mungkin yang sudah pernah nyobain atau yang paham bisa komen di kolom komentar ya. Tapi jujur ini menu yang aku baru dengar di atas kereta,
Kandori Rica-Rica, dan rasanya kalau misalkan di rating dari 1 sampai 10 kasih nilai 8. Ini enak, menu yang mungkin baru menurutku ya, nambah pilihan lagi untuk kulineran di atas kereta, jadi nggak hanya itu aja ya. Biasanya kan kalau di kereta, kalau nggak nasi goreng, nasi rames, ayam crispy, malah kalau nggak ayam crispy, ayam geprek ya. Dan ini ada pilihan baru lagi, nasi ikan dori rica-rica. Menurut saya ini menu yang wajib kalian coba dan rasanya enak banget. Tambah ada sayuran buncis dan wortel, terus tadi ada model jagung untuk tambahannya, dan sambalnya juga enak banget. Mantap. Selamat datang di kota Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Bengawan sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Awalnya lumayan banyak, tadi sekitar 9 atau 8 menit gitu. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:50 kalau nggak salah ingat ya. Dan ya, biasanya kalau kereta api Bengawan di stasiun Cirebon Perujakan ini di jalur 6 sana, sekarang sudah di jalur 9 sini. Karena sebelumnya di stasiun Cirebon Perujakan ini, jalur 9 ini dijadikan untuk sepur simpan yang kereta-kereta yang ada di sana tuh. Nah, di sana. Ini kereta api Bengawan berhenti di jalur 9 dan ini jalur 8, 7, 6. Ini memang jalur-jalur untuk ke arah jalur selatan teman-teman. Lewat Purwokerto ke Jogja ini. Dan yang di sebelah sana itu adalah jalur yang mengarah ke Semarang, Tegal. Jadi di sana ada jalur 1, 2, 3, 4. Untuk pemberhentian kereta di stasiun Cirebon Perujakan, itu biasanya kereta akan berhenti di jalur 4 kalau lewat jalur utara. Nah, kalau lewat jalur selatan ke arah Purwokerto, berhentinya di jalur 9 sini teman-teman. Paling ujung dari stasiunnya. Kebetulan kereta dari arah jalur Pantura ada yang nongol nih. Kereta api barang peti kemas, rutenya dari mana ke mana ya ini? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Nah, trainmark Bengawan ini juga ternyata masih trainmark D nih teman-teman. Jadi kecepatan maksimal dari kereta ini hanya terbatas 90 km per jam saja. Ini menerangkan bahwa trainmark D itu berkecepatan maksimal 90 km per jam. 39 itu kalau nggak salah berat isinya dari kereta ini ya. Berat isinya itu 39 ton dan 5 itu adalah jenis bogi yang digunakan oleh kereta ini. Kurang lebih informasi dari tanda ini seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kereta api Bengawan sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Suasananya dari Jakarta sampai Cirebon itu di luar basah ya, hujan terus. Dari Jakarta sampai Cirebon rata hujannya ternyata. Begitu sampai di Cirebon tadi masih sedikit hujan rintik-rintik. Jadi Cirebon yang biasanya jam segini itu udah mulai panas terik, sekarang alhamdulillah karena hujan jadi adem. Biasa kalau di Cirebon itu kalau udah hujan ya cuacanya kadang suka dingin banget, tapi kalau lagi panas banget. Dan yang naik dari Cirebon juga tadi kuperhatikan ya lumayan sih, gak begitu banyak, gak sedikit juga. Tapi kayaknya naiknya di kereta-kereta yang belakang-belakang ya, soalnya aku nggak ngelihat ada penumpang yang naik di sini. Di sebelah
sebelahnya Pak Garda juga belum ada yang naik, jadi masih ada yang kosong, entah akan diisi di mana, tapi semoga sih ya nggak ada yang ngisi ya, biar kita lebih leluasa vlognya. Kali ini perjalanan saya naik kereta api Bengawan sudah tiba di stasiun Linggapura. Di sini seperti biasa, karena jembatan di dekat stasiun Linggapura ini masih belum diperbaiki untuk sisi yang satunya lagi. Jadi kereta-kereta yang dari arah Jakarta atau dari arah Cirebon terpaksa harus berhenti di Linggapura ini teman-teman, karena jembatannya ambruk adalah jalur yang mengarah ke arah Purwokerto. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Bengawan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bumi Ayu. Jadi kondisinya tadi sejak dari stasiun Linggapura sampai stasiun Bumi Ayu tadi itu kondisi treknya bukan lagi double track teman-teman, tapi single track, karena memang jembatan yang sisi satunya lagi yang ke arah Purwokerto itu masih ambruk, dan saat ini tadi kupantau sedang dalam perbaikan kembali. Semoga sih segera jadi ya, agar perjalanan kembali normal dan double track di lintas Linggapura sampai Bumi Ayu bisa segera aktif seperti sebelumnya. Dan kalau kereta sudah sampai di sekitar Bumi Ayu ini, teman-teman bisa menikmati pemandangan indah khas panorama Daop 5 ya. Asli di sini pemandangannya memang nggak pernah ngebosenin, selalu bisa memanjakan mata ketika naik kereta. Pokoknya ya sejauh ini selain Bandung, Purwokerto juga punya pemandangan yang indah banget. Selamat datang di kota Purwokerto. Saat ini perjalanan kereta api Bengawan sudah tiba di stasiun Purwokerto, dan di stasiun Purwokerto ini teman-teman adalah pusat kendali atau komando dari seluruh wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Jadi pusatnya di sini teman-teman, termasuk wilayah yang di operatori oleh Daop 5 Purwokerto seperti Kutoarjo, lalu ada lagi di Prupuk tadi, itu pusat kendalinya atau pusat komandonya ada di sini di Purwokerto. Nah ini dia teman-teman stasiun Purwokerto, stasiun wilayah kedaulatannya Pak Garda. Bangunannya masih cukup heritage teman-teman, ini masih ala-ala kayak Belanda gitu ya, seng-sengnya.
dan peronnya masih peron sedang. Suasana di sini cuacanya tidak terlalu terik teman-teman, cukup berawan dan sejuk tentunya, karena di sini juga termasuk wilayah pegunungan ya. Ada kereta api Bangunkarta akan masuk dari Jombang tujuan akhir Pasar Senen. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Bengawan sudah tiba di Stasiun Kroya, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Argo Wilis di belakang sana dari Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng. Ini kereta api Argo Wilis dulu yang akan berangkat teman-teman daripada kereta api Bengawan, dan ya tidak jadi disusul ya karena kereta api Argo Wilisnya sudah tiba duluan di sini dan kita masuk belakangan, tapi ya memang kereta Argo akan lebih dulu diutamakan untuk berjalan. Poin 35 dari Argo Wilis sudah diberikan. Argo Wilis berangkat Stasiun Kroya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Bengawan sudah diberangkatkan kembali dari Stasiun Kroya. Ternyata nggak jadi disusul Argo Wilis, soalnya kereta api Argo Wilis ketika kereta api Bengawan ini tiba di Stasiun Kroya, Argo Wilisnya sudah tersedia di jalur 2. Jadi ya kita mengalah untuk mempersilahkan Sang Raja Selatan berangkat lebih dulu di Stasiun Kroya. Dan persusulan berikutnya ini masih akan terjadi, tapi nanti di Stasiun Wates, dan Stasiun Watesnya juga masih jauh. Di Stasiun Wates nanti akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Seperti yang di awal video saya katakan, kereta api Argo Dwi Pangga ini selisih keberangkatan dengan kereta api Bengawan di Jakartanya adalah 2 jam 30 menit, 2 jam setengah. Dan itu kereta api Argo Dwi Pangga masih bisa nyusul kereta api Bengawan ya. Memang Argo tuh seperti itu teman-teman, harus lebih cepat. Oke teman-teman, selamat datang di Kabupaten Kulon Progo. Saat ini perjalanan kereta api Bengawan sudah tiba di Stasiun Wates. Di sebelah sana stasiunnya. Di stasiun ini adalah tempat terakhir kereta api ini disusul oleh kereta lain, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga. Akan disusul di sini, Dwi Pangganya masih di belakang, dan selain disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga, kita juga akan bertemu dengan kereta api Ranggajati PLB 111B dari Jember tujuan Cirebon. Ranggajati dari arah sana dan Argo Dwi Pangga dari arah sana. Seperti yang saya bilang teman-teman, kereta api Argo Dwi Pangga ini selisihnya lebih lambat 2 jam 30 menit dari kereta api Bengawan untuk berangkat dari Jakartanya. Tapi ya namanya Argo ya. Namanya Argo memang perjalanannya harus cepat teman-teman. Dan ya ini dia kereta api Ranggajati akan segera melintas langsung di Stasiun Wates.
di Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini yang turun banyak banget teman-teman, hampir separuh atau lebih ya dari satu kabin itu penumpangnya turun di Stasiun Lempuyangan ini. Jadi untuk pasar kereta api Bengawan ini memang banyaknya di Jogja ya, rata-rata, karena memang ini juga melewati Yogyakarta dan berhenti juga di kota Yogyakarta teman-teman. Dan tarifnya juga hanya 74.000, jadi ini pilihan yang sangat murah untuk teman-teman menuju Jogja dan Solo. Paling murah loh di antara transportasi yang lain, 74.000 saja tiketnya, makanya nggak heran penumpangnya banyak yang turun di sini. Oke teman-teman, kereta api Bengawan sudah diberangkatkan kembali dari Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta, dan isi di ekonomi 1 ini, lihat, langsung kosong melompong. Memang ya, untuk para pelanggan sendiri mengincar kereta murah ke Jogja itu ya hanya Bengawan pilihannya, karena walaupun ada kereta api Progo yang jenisnya sama seperti kereta api Bengawan ini menggunakan ekonomi konfigurasi 32, tapi harganya ya jadi pertimbangan lain untuk para pelanggan teman-teman. Untuk kereta api Progo sendiri yang memang melayani di rute Lempuyangan Pasar Senen PP itu harga tiketnya sekitar 150 setahu saya teman-teman. Jadi masih lebih murah kereta api Bengawan daripada kereta api Progo. Inilah yang menjadi alasan kenapa kereta api Bengawan kadang di hari-hari weekend itu jauh-jauh hari tiketnya sudah habis teman-teman. Bahkan ketika sebelum masa pandemi ya, itu yang saya tahu harga tiket kereta api Bengawan ini ketika H-30 aja sudah habis terjual, saking larisnya. Dan memang kebanyakan turun di Jogja. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk pelanggan kereta api Bengawan tuh ya kebanyakan memang penumpang Jogja. Nah, fasilitas yang ada di kereta api Bengawan ada apa aja sih? Oke, yuk kita lihat. Pertama aku mau nunjukin jarak kaki dulu nih teman-teman. Bisa dilihat jarak kakiku dengan Pak Garda nih, rapet banget. Hampir nempel, dan bahkan kalau misalkan dalam kondisi tertentu itu suka adu dengkul ya. Memang jarak kakinya lumayan rapat, tapi ya inilah kereta ekonomi konfigurasi 32 ya, seperti ini. Dan yang lainnya fasilitas yang tentu semua kelas ada. Ini mini table dan colokan listrik 2 buah di bawahnya. Lalu ada rak bagasi model besi tralis di atas sini, dan AC-nya juga masih AC split kayak AC yang di rumah-rumah gitu ya. Tapi menurutku sih ini AC-nya udah lumayan dingin, jadi di dalam tuh nggak khawatir kepanasan ya di dalam kabin. Dan juga ada pengharum ruangan tuh sebelah sana. Terus ada hand sanitizer di setiap ujung dinding kabin kereta. Dan ini di baliknya ada toilet teman-teman. Toiletnya berada di 2 sisi kereta. Yang satu ada di sini, yang satu lagi ada di ujung sana. Nanti kita lihat toiletnya ya seperti apa. Dan fasilitas lainnya yang akan teman-teman dapatkan ketika naik kereta api jarak jauh pasti akan mendapatkan ini. Saat ini di masa pandemi ya, jadi akan mendapatkan ini. Health ticket berupa masker dan tisu basah. Ini akan dibagikan sesaat setelah kereta berangkat. Untuk persyaratan naik kereta api Bengawan, saat ini ada peraturan baru yang berlaku mulai 9 Maret 2022. Penumpang yang sudah mendapat vaksin dosis 2 atau dosis 3 tidak perlu lagi melampirkan surat tes negatif COVID-19, baik itu antigen maupun PCR. Tapi untuk penumpang yang masih mendapat dosis 1 atau belum bisa divaksin karena alasan medis, masih harus menyertakan surat tersebut. Untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun cukup didampingi oleh orang tua. Perlu dicatat ya, peraturan ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi. Jadi, update terus informasi persyaratan perjalanan kereta api melalui akun-akun resmi sosial media PT KAI atau di situs resmi kai.id.
Oke teman-teman, perjalanan kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Klaten sekitar awal 2 menit ya nyampe sini, sekitar 15:46. Dan kira-kira berhenti hanya 4 menit. Di belakang sana akan datang kereta api Logawa dari Purwokerto, dari Jember dengan tujuan akhir Purwokerto. Tujuan akhir dari Bapak Daop 5. Oke, kita akan berangkat lagi dan ini adalah pemberhentian terakhir. Yuk kita masuk lagi. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Bengawan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten. Dan tadi juga kita bertemu dengan kereta api Logawa yang melayani kelas ekonomi bisnis dari Jember ke Purwokerto. Setelah Klaten ada lagi yang turun dan banyak juga. Walhasil di ekonomi 1 yang tadinya ramainya kayak pasar, tinggal menyisakan aku dan Pak Garda. Pak Garda lagi serius mengerjakan sesuatu di laptopnya. Dan ini kondisi terakhir sebelum tiba di Purwosari di kereta ekonomi 1 Bengawan. Depan nggak ada sama sekali teman-teman, bener-bener hanya aku dan Pak Garda aja. Jadi wow, pasar untuk ke Purwosarinya memang ya bisa dibilang sedikit ya, tapi memang identitas Bengawan itu ya di Solo gitu. Jadi memang tujuan akhirnya di Purwosari, kota Solo. Jadi kesimpulannya untuk perjalanan kereta api Bengawan ini intinya menyenangkan, walaupun memang tidak secepat kereta-kereta yang melayani Jakarta Solo lainnya ya, seperti Fajar Utama Solo dan Argo Dwi Pangga atau Argo Lawu, yang memang sudah ada peningkatan layanan dari segi waktu tempuh, terus service excellent yang lainnya seperti wifi, terus ada live cooking di kereta makannya juga. Kalau kereta api Bengawan ini ya cocoknya untuk kalian-kalian yang mungkin tidak memikirkan waktu ya, atau tidak mempermasalahkan soal waktu tempuh, mau seberapa cepat, mau seberapa lama, yang penting menikmati perjalanan, yang penting ongkos murah. Nah ini kereta Bengawan cocok untuk kalian yang kaum backpacker ya, untuk ke Jogja, Klaten, atau ke Solo. Tadi juga banyak banget tuh di kereta ekonomi 1 para backpacker yang dari Jakarta sepertinya mau naik gunung, itu naik di kereta ekonomi 1 ini. Dan tentu ya mereka mengincar budget yang lebih murah untuk perjalanannya, makanya memilih kereta api Bengawan ini. So karena kereta api Bengawannya sesaat lagi akan tiba di stasiun Purwosari, jadi aku mau siap-siap dulu turun mengemas barang-barang agar tidak ada yang tertinggalan di dalam kabin. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Purwosari dan saya akan mengakhiri perjalanan. Kereta api Bengawan juga akan mengakhiri perjalanannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Purwosari. Bagaimana Pak sensasinya naik Bengawan? Semangat walaupun disusul dua kereta argo dan mempersilahkan satu kereta argo di Kroya untuk berangkat duluan, nyampainya masih bisa awal 3 menit dari jadwal. Luar biasa kereta api Bengawan. Terima kasih untuk perjalanannya kali ini. Terima kasih Pak Garda sudah mau membarengi perjalananku sampai Purwosari naik kereta api Bengawan. Kita ketemu lagi di trip berikutnya ya, mungkin di Arisan nanti ya. Ditunggu aja. Makanya jangan lupa subscribe channelku dan channelnya Pak Garda di Valentinus Garda Wardana. Subscribe juga channelku di Mas P. Nugraha, dan like, comment, share video ini kalau kalian suka dan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Saya ucapkan selamat sore dari kota Solo di stasiun Purwosari. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.